Ya. Om Swastiastu. Maaf Bu, komputer saya nggak mendukung untuk memakai background Ya. Bu. Om Swastiastu, selamat siang ya. Salam kebajikan, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan siap untuk belajar kembali hari ini. Ya, di hari Rabu tanggal 15 September 2021. Nah, mari kita berdoa sebenarnya ya supaya lancar pembelajaran hari ini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Selamat siang. Kita akan mulai dengan materi klasifikasi. Sudah Ibu ini kan ya. Ya, klasifikasi makhluk hidup. Plastika Rani, SMA 1 Semarapura. Berikutnya, pada pelajaran terdahulu anak mendapatkan materi ke hati ya, keanekaragaman hayati. Jadi beraneka ragam makhluk hidup kan begitu ya. Sekarang untuk ya mempermudah dari makhluk hidup yang beraneka ragam itu mengenalnya, baik itu ciri-cirinya, nama daripada makhluk hidup itu, maka salah satu cabang biologi yang mengkaji mengenai klasifikasi makhluk hidup yaitu taksonomi ya akan kita pelajari ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup. Baik, berikutnya apa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya? Yaitu kompetensi dasar pengetahuannya adalah memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Itu harapannya ya. Jadi kalian paham ya bagaimana prinsipnya mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom. 5 kelompok besar ya. Berikutnya ya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi ya, ini ada hubungannya dengan nantinya umpan baliknya pada soal-soal ya. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama menjelaskan tujuan klasifikasi ya. Kemudian yang kedua menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga menentukan tingkat takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang keempat menjelaskan pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi sederhana. Nah, jadi ini 4 indikator yang dicapai dalam pembelajaran klasifikasi hari ini ya. Lanjut. Nah, dari keanekaragaman hayati itu ya, ini yang buah-buahan yang sedang viral ya, tumbuh-tumbuhan yang buah-buahan yang sedang viral ini di sosial media, anak bisa cari di Google ya. Tentunya anak akan bertanya apa ini begitu ya, bagaimana cara menciri-cirikannya begitu ya, dia termasuk kelompok tumbuhan apa begitu ya. Nah ada lagi yang lagi satu ini, nah ini lagi satu ya, anak tentu mengenal bungkusnya ini ya, pasti anak kenal, tapi kok ada daging yang begini, nah itu ya, apa itu tumbuhannya itu. Nah selalu akan bertanya begini anak, apa nama tanaman tersebut sebagai kerja ilmiah ya, seorang yang berpikiran ilmiah karena kalian sains ya, apa nama tanaman itu. Jadi sudah mulai anak berpikir. Kemudian apa dasar yang digunakan untuk mengelompokkan tanaman tersebut ya. Nah kemudian dalam sistem klasifikasi tanaman tersebut termasuk dalam tingkatan takson apa. Pertanyaan ini ya akan selalu ada jika anak menghadapi ya tanaman atau buah-buahan seperti ini. Nah, ini namanya tanaman jerpaya.
search di Google ya, jerpaya, yaitu jeruk pepaya gitu ya. Dalamnya dagingnya seperti pepaya ya, kulitnya seperti jeruk begitu ya, jeruk Bali. Berikutnya yang ini namanya lemato. Ini luarnya lemon gitu ya, dalamnya daging buahnya adalah tomat begitu ya. Ini hasil dari hibridisasi, kemajuan teknologi ya. Nah, jadi itu dari contoh keanekaragaman hayati yang anak dapati. Jadi apa itu klasifikasi? Nah, pengertiannya ya Rak ya, adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan kekerabatannya. Jadi klasifikasi itu dan lain adalah pengelompokan. Apanya yang dikelompokkan? Makhluk hidup. Berdasarkan apa? Persamaan ciri yang ditunjukkannya ya. Apakah dia cara hidupnya, tempat hidup, daerah penyebaran, dan kekerabatannya ya. Berikutnya tujuan daripada klasifikasi. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal ya. Baik, berikutnya yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Itu tujuan kedua. Berikutnya adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Berikutnya adalah yang keempat, tujuannya mempelajari evolusi perubahan perlahan gitu ya pada makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Seberapa dekat hubungan kekerabatan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya sehingga bisa dikelompokkan gitu ya. Menurut apanya? Menurut taksonomi, menurut tingkatannya gitu ya. Nah, baik, berikutnya kita lanjutkan manfaat daripada klasifikasi. Apa sih manfaatnya gitu ya? Untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam gitu ya. Kemudian berikutnya untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Jadi itu manfaatnya ya. Untuk mempermudah ya mempelajari sudah tentu karena anak pelajar untuk mempermudah mempelajarinya, kemudian untuk melihat bagaimana hubungan kekerabatannya antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Baik, lanjut kita dengan dasar-dasar klasifikasi. Apa yang dipakai dasar dalam pengelompokan makhluk hidup? Ya, yang pertama yaitu berdasarkan persamaan. Persamaan ciri seperti tadi, apakah habitatnya, apakah kegunaan, apakah fungsinya, apakah kerabatannya gitu ya. Kemudian berdasarkan perbedaan, ya bedakan dua organisme kan begitu jadinya. Kemudian berdasarkan manfaat, apa manfaat daripada makhluk hidup tersebut. Jadi bermanfaatnya apa untuk kepentingan manusianya ya, bermanfaatnya apa gitu ya. Berikutnya berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Jadi ciri yang bisa kalian amati di luar tubuh makhluk hidup, kemudian ciri yang ada di dalam makhluk hidup, anatomi ya. Anatominya bagaimana ruang jantung hewan yang anak akan kelompokkan gitu, apakah beruang 2 jantungnya, beruang 4 begitu misalnya ya. Berikutnya yang kelima berdasarkan ciri biokimianya, ya senyawa-senyawa kimia ya yang menyusun makhluk hidup seperti pada struktur tingkatan spektrum kehidupan ya, mulai dari molekul sel kan begitu ya. Dari molekul-molekul membentuk senyawa, senyawa-senyawa ini akan merupakan substansi dasarnya ya makhluk hidup. Seperti misalnya yang bisa diwariskan adalah gen. Gen-gen itu terdiri atas ADN asam ribonukleat ya, maupun gula pentosa ya, dan fosfat. Itu akan membentuk anak tangga menjadi ADN gitu ya. Nah, itu ciri-ciri biokimianya. Jadi ini yang dipakai dasar dalam membuat klasifikasi ya.
Baik, berikutnya kita lanjut ya dengan, nah ini macam-macam klasifikasi, yaitu klasifikasi yang pertama, klasifikasi alami. Ya, jadi ada 3 macam klasifikasi caranya mengelompokkan ya, secara alami, secara buatan, dan secara filogenetik. Nah, apa yang dimaksud dengan klasifikasi alami begitu ya? Jadi pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada ya karakter-karakter ya, sifat-sifat yang muncul secara alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologinya. Kalau ada pengelompokan berdasarkan karakter morfologinya, anak pilih adalah klasifikasi alami atau natural ya. Nah, pelopor daripada klasifikasi alami ini yaitu bapaknya klasifikasi ya, Carolus Linnaeus atau Carl von Linné ya, berasal dari Swedia ini. Beliau adalah pertama kali meletakkan dasar-dasar klasifikasi, sistem klasifikasi dengan tata nama binomial nomenklatur ya. Cara pemberian nama makhluk hidup dengan 2 kata gitu ya, dengan aturan-aturan tertentu. Nah, pada sistem alami, klasifikasi tumbuhan biasanya didasarkan pada morfologi dari alat perkembangbiakannya ya. Nah, seperti misalnya alat perkembangbiakannya bunga gitu ya. Itu yang paling gampang dilihat. Kemudian tipe bijinya, apakah biji terbuka, tertutup gitu. Morfologi akarnya, akar dikutil atau monokutil gitu ya. Akar tunggang atau akar serabut gitu. Kemudian batangnya, apakah batangnya bisa membesar atau tidak gitu. Dan daunnya, itu morfologi yang bisa diamati untuk mengelompokkan secara alami ya. Sedangkan kalau pada hewan biasanya diklasifikasikan berdasarkan jumlah sel. Ada kelompok hewan yang bersel 1, bersel banyak, begitu ya. Kemudian ada yang dikelompokkan berdasarkan vertebrenya atau tulang punggungnya ya. Ada kelompok hewan vertebrata dan ada kelompok hewan yang avertebrata atau non vertebrata ya. Kemudian berdasarkan saluran pencernaan, sistem rangka dan lain sebagainya. Itu yang alami. Kalau yang klasifikasi buatan atau artifisial ya, ini dibuat karena kepentingan manusia begitu ya. Untuk apa? Tentunya untuk kesejahteraan manusia gitu ya. Nah, untuk klasifikasi buatan artifisial ini berdasarkan karakter-karakter yang dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya ya, pada tumbuhan beberapa cara penggolongannya diantaranya ya, kalau kita menggolongkan secara buatan pada tumbuhan. Nah sekarang berdasarkan umur gitu misalnya kita kelompokkan, maka akan didapatkan kelompok tumbuhan yang semusim atau setahun hidupnya mati. Apa contohnya? Cabai gitu ya, tomat begitu ya. Ini untuk berkebun ini ya, tomat. Kemudian bunga matahari. Ya, tanaman ini istilahnya berdasarkan umur. Kemudian ada tanaman yang tahunan gitu ya. Pohon jati, mangga, apokat, jambu air begitu ya. Berikutnya buatan menurut kegunaannya gitu ya. Dikelompok-kelompokkan menurut kegunaannya tumbuhan tersebut. Ada kelompok tumbuhan penghasil pangan, ya, contohnya padi gitu, gandum, kentang ya. Ada tumbuhan penghasil obat gitu ya. Misalnya kalau di Bali ada apa namanya daun sirih begitu ya, itu obat itu nak ya. Kemudian daun dap-dap begitu ya, mahkota dewa, binahong gitu ya. Kemudian ada tanaman perkebunan ya, yang kegunaannya untuk perkebunan apa misalnya gaharu, mahoni. Kemudian ada untuk upacara adat dan lain sebagainya ya. Berikutnya menurut habitatnya, maka dikelompokkan tumbuhan itu ada tumbuhan di daerah yang kering ya, seperti kaktus begitu ya, di daerah banyak air gitu, perairan seperti kangkung ya, teratai gitu ya. Kemudian ada juga menurut pengelompokan kandungan gizi.
Ya, ada tanaman yang mengandung protein seperti kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau gitu ya. Kemudian yang mengandung sumber lemak seperti kelapa, kemudian kelapa sawit ya, kemiri, wijen. Nah, yang melalui pengelompokan secara artifisial ini, secara buatan ini akan memudahkan kita untuk mengenal ya, sehingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi itu pengelompokan klasifikasi secara buatan atau artifisial itu akan dapat dimanfaatkan nantinya untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi filogeni ya. Filogeni. Klasifikasi filogenetik. Ya. Anak perhatikan kata gennya ya. Jadi keturunan filo ya, ya. Jadi keturunan. Nah, klasifikasi filogenetik ini adalah sistem klasifikasi dengan cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya, gitu ya, atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama bertemunya sperma dengan sel telur dibuahi menjadi zigot, dari zigot tumbuh terus ya menjadilah makhluk hidup gitu ya. Dari sperma dan sel telur itu sama-sama zigot. Setelah melakukan pembelahan baru berubah-berubah. Sudah ada perubahan, mana yang 3 sel, ada 2 sel yang tidak bersirongga, yang berongga. Nanti pada akhirnya, oh ini keturunan simpanse, ini keturunan ayam, ini keturunan manusia begitu. Bukan manusia berasal dari kera, salah ya. Kalau manusia berasal dari kera, sekarang manusia aja yang ada, keranya tidak ada kan. Manusia sekerabat dengan kera, gitu. Sampai titik mana hubungannya? Begitu yang benar ya. Nah kemudian dari sistem klasifikasi filogeni ini didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan evolusi. Jadi anak dapatkan nanti materi evolusi itu di kelas 12. Nah ya, sekarang anak mengenal klasifikasi filogeni itu dasarnya dari perkembangan pengelompokan organisme ini berdasarkan garis evolusinya gitu ya. Nah itu 3 sistem klasifikasi yang merupakan pembagian ya untuk memudahkan anak mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Nah, ini peta konsepnya ya, klasifikasi sistem alami. Jadi kalau tumbuhan anak lihat secara alami ada yang tumbuhnya herbal ya, seperti rumput gitu, semak ini contohnya tumbuhan melati, tumbuhan beluntas gitu semak ya. Kemudian kalau pohon ya batangnya besar, ada kalau misalnya yang dikotil ada lingkar tahunnya nanti. Kalau yang monokotil seperti tumbuhan kelapa begitu ya, panjang lurus kan bentuk pohon-pohonnya demikian ya. Nah kemudian berikutnya ini klasifikasi buatan ya. Ini ya Carolus Linnaeus. Berikutnya klasifikasi filogenik. Ini sebagai bapak daripada evolusi ya, Charles Robert Darwin. Ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan perkembangan klasifikasi filogenetik. Nah, jadi perkembangan klasifikasi pengelompokan secara genetik ya. Ini ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatnya ya. Mulai dari yang 2 kingdom ya. Sistem 2 kingdom, 2 kelompok klasifikasi ya yang besar ya, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok animalia ya. Jadi pelopornya adalah Aristoteles, seorang filosofus ya, filosof dari Yunani ya. Beliau mengatakan bahwa ya klasifikasi itu dibedakan menjadi 2 kingdom. Kingdomnya apa? Yaitu tumbuhan dan kelompok animalia ya.
Kemudian berikutnya ada yang menyatakan dengan 3 kingdom. Ya, ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel ya. Tumbuhan hewan, yang satunya lagi yaitu protista. Ya, protista. Ciri-cirinya ada yang satu sel, ada yang banyak sel ya. Yang mirip tumbuhan, mirip hewan, dan mirip jamur itu protista ya. Nanti anak akan pelajari ya lagi ya. Berikutnya yang kelompok tumbuhan ya autotrop, ini reproduksinya, ini masuk juga di sininya ada sporanya. Nah sekarang lanjut ke yang 4 kelompok ya, yang 4 kelompok. Apa ini? Ya, tambah dengan Monera. Jadi Monera ini adalah organisme yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Nah, protista, Plantae, dan Animalia. Jadi kalau yang 3 animal, Plantae, protista, sekarang kalau yang 4 tambah Monera ya. Baik, lanjut yang kita akan pakai pedoman adalah sekarang ini yang 5 kingdom. Siapa pencetusnya nak ya? Penemunya ini yang membuatnya itu dikemukakan oleh Robert H. Whittaker ya. Ini menjadi 5 kingdom. Kingdom apa saja? Yaitu kingdom Monera dengan ciri prokariotik. Jadi belum memiliki membran inti. Nah, ini termasuk bakteri ya, Eubacteria, bakteri sejati, dan bakteri semu, Archaeobacteria. Kemudian kingdom protista, kingdom fungi, ini tambahannya 1 ya, fungi, ya, kingdom tumbuhan, kingdom animalia. Jadi funginya dipisahkan dari tumbuhan ya, mengkhusus di sini. Di 5 kingdom yang dipelajari adalah kingdom Monera, kelompok-kelompok Monera begitu ya. Kemudian kelompok organisme protista, kemudian fungi, kemudian kelompok tumbuhan, kemudian kelompok animalia. Ini yang 5 kingdom ya nak ya. Baik, lanjut berikutnya sistem yang 6 kingdom, apa aja yang ditambah lagi? Nah, bisa nak bedakan nanti. Oh, Moneranya dirubah, dipisahkan ya. Moneranya dirubah, dipisahkan kelompoknya. Ada kelompok kingdom Eubacteria, ada kelompok Archaeobacteria. Sedangkan tumbuhan hewannya masih tetap protista funginya yang di 5 kingdom masih ya. Kalau 5 kingdom kan Monera, ini Monera, protista, fungi, animal, Plantae, dan animal. Sekarang yang 6 kingdom ya, Moneranya dipisahkan menjadi kelompok Eubacteria, bakteri-bakteri bersel 1 ya. Kemudian bakteri Archaeobacteria, berbeda dengan bakteri dalam hal penyusunannya ya. Baik. Nah, itu yang 6 kingdom ya. Nah, lanjut ya. Kita lihat bagaimana klasifikasi dalam biologi modern ya. Bagaimana caranya ya. Ya, yaitu melalui tahapan sebagai berikut ya. Pertama kita candrakan dulu ya. Jadi observasi tumbuhan ataupun hewan yang akan anak amati, data ciri-cirinya begitu ya. Berdasarkan ciri-cirinya itu, jadi sudah anak dapatkan persamaan ciri begitu ya. Kelompokkan ya, kelompokkan. Setelah anak kelompokkan, berikan nama dengan pemberian nama menurut aturan binomial nomenklatur, dengan aturan binomial nomenklatur ya, bahwa nama itu dibuat dari bahasa Latin atau yang dilatinkan, bahasa daerah yang dilatinkan. Kemudian terdiri dari 2 suku kata. Kalau ditulis di dalam tulisan ya, kalau anak yang menulis di garis bawahi terpisah antara kata pertama dan kata kedua. Kata pertama menunjukkan nama genus,
kata kedua menunjukkan spesifik spesiesnya ya. Kemudian kalau dalam cetakan ya nama daripada organisme, nama Latin itu harus dicetak miring. Ya. Nama penemu boleh dicantumkan di belakang nama spesies. Itu aturan daripada pemberian nama. Ya, baik. Berikutnya kita lihat sekarang urutan atau tingkatan takson dalam klasifikasi. Ya, urutan ataupun tingkatan takson dalam klasifikasi. Jadi tingkatan-tingkatan takson-takson makanya disebut dengan ilmu taksonomi begitu ya. Pengelompokan berdasarkan tingkatan ini gitu ya. Nah, anak perhatikan ini nak ya. Tingkatan ini sangat dipengaruhi dengan banyaknya ciri-ciri persamaannya ya. Semakin banyak persamaan cirinya, semakin dekat kekerabatannya, semakin sedikit jumlah organismenya begitu. Dan kalau dilihat di sini semakin ke bawah dia tempatnya. Contoh, kalian menunjukkan kelompok kelapa gitu ya. Ya, kelapa ya. Jadi spesiesnya, ciri-cirinya, jenisnya ini ya khusus untuk kelapa gitu ya. Tetapi kalau anak menunjukkan tumbuhan begitu, berarti kan divisio ini, plantae gitu, divisio. Tumbuhan apapun banyak masuk di sini. Secara jumlah banyak dia di divisio ini, tetapi secara kekerabatannya jauh dia karena persamaan cirinya sedikit begitu ya. Ini perlu dipahami dasar pengelompokannya ini ya. Sehingga dalam pemberian nama anak harus konsisten ini. Kalau pakai bahasa Indonesia pakai yang di sini ya. Divisio diganti dengan divisi ya. Divisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Ini pakai kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Latinnya pakai ini filum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nanti kalau ada penulisan kata ya, kata Latin begitu, pemberian nama kata Latin, ini anak perhatikan tingkatannya. Dia berada pada tingkat mana? Tingkat jenis misalnya ya, pasti dia hubungan kekerabatannya banyak. Misalnya Orisa Sadipa, padi, sesama padi, apakah padinya padi Bengawan Solo, padi Putri Malu, padi IR gitu ya. Nah itu sama-sama padi, jadi sejenis, banyak persamaannya tentunya, kekerabatannya dekat gitu ya. Kalau ada padi, ada kacang hijau gitu, kacang merah, itu famili dia, suku apa? Polong-polongan. Jadi persamaannya lebih sedikit, kekerabatannya agak jauh, apalagi sampai di divisio, sampai tumbuhan kekerabatannya jauh sekali. Itu urutan tingkatan takson dalam klasifikasi, nah ya. Baik ya, nanti cara anak menggunakan ini latih sendiri ya. Klasifikasi Orisa Satipa dalam kurung padi. Nah, coba anak buat mulai dari divisionya, kelasnya, kasih titik 2 ya. Terus itu dilatih sendiri ya. Semakin sering terlatih, semakin tahu dan bisa anak menghafalkan tingkatan takson dari klasifikasi tumbuhan yang anak buat. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat kunci determinasi ya. Kalau buku hijau, buku apa tadi anak miliki covernya? Biru, Bu. Oh, buku biru. Nah, cari halaman yang berisi kunci determinasinya ya. Cari halaman apa tuh? Halaman 31, Bu. Ya, bagus. Halaman 31. Nah, di sana ada contoh klasifikasi hewan dan tumbuhan ya. Nah, di sana langsung praktek anak ya. Langsung praktek mengenai tingkatannya. Nah, kemudian nanti ada kladogram, itu halaman 35. Nah, kunci determinasinya di sini kurang ada. Tambahi sekarang dengan, oh ini, halaman 31, oke.
Karena ada daun berkarang. Nah, nak dikasih contoh di sana kunci determinasi ya. Nah, apa artinya nak ya? Nah, sekarang tadi definisi dulu kunci determinasi itu apa? Yaitu cara atau langkah-langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkan pada takson. Jadi tingkatan makhluk hidup di mana? Apakah dia tingkatan genus, apakah tingkatan spesies, apa tingkatan famili gitu ya. Kemudian untuk membuat kunci determinasi ini dipakailah kunci dikotomi. Dua pilihan ya. Misalnya kunci pertama ada A dan B. Pilihannya berbeda antara A dan B. Dan kadang bertolak belakang ya. Nah, kunci dikotomi ini berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter yang berlawanan. Seperti contoh, nah Ibu berikan contoh begini, anak perhatikan buku paketnya ya. Nah, jika ditulis 1A begitu ya, tidak mempunyai akar, batang dan daun, titik-titik 3, apa artinya begitu? Artinya setelah anak memilih kunci 1A, lanjutkanlah ke 3 gitu ya, ke nomor 3. Determinankan dia ke nomor 3 gitu. Nah, kemudian anak determinankan ketiga. Ya, di nomor 3 juga ada pilihan dikotomi, ada A dan B. Sekarang ada ukuran tubuh mikroskopis apa ukuran tubuh tumbuhan yang anak amati itu makroskopis. Apa kelihatan besar-besar daunnya apa kecil-kecil. Nah, jika anak pilih 3A, maka lanjutkanlah ke nomor 6 gitu ya. Nomor 6. Kemudian setelah 3A anak pilih, lanjutkan ke nomor 6. Nah, kemudian determinan kan ya ciri-cirinya bagaimana tumbuhannya. Kalau misalnya warnanya hijau, biru kehijauan, abu-abu ataupun kehijau-hijauan gitu ya, maka anak pilih 6A. Nah, ketemulah nama tumbuhannya, tingkatan taksonnya dari tumbuhan itu. Jadi kunci determinan daripada tumbuhan yang anak dapatkan, titik 2 begitu ya, 1A, kemudian lanjut ke 3A, kemudian koma, lanjut ke 6A. Itu kunci determinasi untuk alga ya. Jadi 1A, kemudian 3A dan 6A, itu maksudnya. Nah, demikian juga kalau di buku paket, anak perhatikan di sana ada nomor 84 ya. 84 ada ya kalau pilihannya A, rumput-rumputan atau herbal. Lanjut ke 85, kalau anak pilih A, ya jadi anak temukan Hydrocharitacea. Ini famili ini ya, kalau masih AC famili dia. Berarti famili Hydrocharitacea memiliki kunci determinasi 8A, 84A, 85A, gitu kuncinya ya. Nah, itu caranya anak membaca ya. Nah, mudah-mudahan anak mengerti dan dilatih terus-menerus ya. Sudah ada buku paketnya, jadi cocokkan di buku paket sambil mendengarkan keterangan Ibu ya. Baik, itu kunci determinasi ya, cara ataupun langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkan pada takson makhluk hidup ya, secara sederhana ya. Jadi demikianlah 4 indikator yang kita pelajari hari ini ya. Tujuan ya, klasifikasinya ya. Jadi dari tujuan ya, kompetensinya 3 ya, tujuannya sudah nak ketahui dasar-dasarnya sampai dengan kunci determinasi. Demikian dulu. Ada pertanyaan enggak dari pemaparan Ibu yang perlu anak sampaikan?
atau sharing, anak punya pengetahuan, Bu begini boleh, karena apapun sekarang gampang anak mencari di Google ya, search saja yang anak inginkan keluar lah, pandai-pandai mencari ya. Nah nanti screenshotnya disimpan, isi di gininya ya, di bagiannya itu, coba Ibu lihat ya, ya sudah Ibu ginikan ya, tempat link mengumpulkan. Ya, link mengumpulkannya silakan anak isi, di chat juga akan Ibu tuliskan ya. Silakan kehadirannya bisa di chatnya juga ditulis ya, isi nomor absen dan namanya ya. Nah itu Ibu di chatnya anak perhatikan, Ibu sudah kirimkan link pengumpulannya ya. Silakan diisi nantinya ya. Nomor absen, nama, untuk di chatnya bisa anak tulis. Sudah ada pertanyaan enggak? Tidak? Fadila Fasa hadir. Oh iya. Oke. Kalau tidak, screenshotnya Ibu stop dulu. Ya. Ibu masuk ke kuis ya. Anak kuisis hanya 5 soal. Anak masuknya di kuisis hanya sekali saja ya. Jangan terlalu ini. Jangan berkali-kali ya. Sekali saja. 10 menit saja. 10 menit ya. Nanti dulu Ibu. Ini kan ya. Soal Ibu dulu. Klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasik. Lanjut. Ditunggu ya. Klasemennya. Ibu share. Nah, itu ya. Masuk di Google, di akun Google-nya ya, di Google joinmyquiz.com. Itu ketik ya. Di Google, coba di Google. Dengan kode 143742. 143742. Kodenya ya. Ibu ketik di gininya ya. Di chatnya ya. Kode kuisisnya. Kode kuisis. Kode kuisis 143742. Silakan bermain nak ya. Masuk dong biar bisa Ibu mulai. Mulai, belum ada yang masuk ya. Satu 143742. Ya, sudah ada masuk, berarti sudah bisa mulai. Mohon sekali saja ya mengerjakan. Oke. Bu, saya belum bisa masuk, Bu. Tanya pada temannya yang bisa masuk ya. Di Google, di akun Google-nya, di Google-nya. Jadi my wishes itu ya.